Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang memperbaiki atau merenovasi masjid dan sejenisnya seperti mushola, seperti pondok pesantren, cuman dengan cara dari uang yang dipungut dari pasar malam. Jadi kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana tentang hukumnya merenovasi, memperbaiki masjid, mushola, pondok pesantren atau yang lainnya dengan uang yang dipungut dari pasar malam. Cuman sebelumnya silakan tonton sampai selesai, like, bagikan, dan bagi yang belum silakan untuk di subscribe. Ini ada sebuah pertanyaan dari Martapura, dari NU Martapura. Isi pertanyaannya, bagaimana hukumnya memperbaiki atau merenovasi masjid atau mendirikan madrasah atau memelihara anak yatim piatu dengan uang yang dipungut dari pasar malam atau pertandingan main bola dan lain-lainnya. Hal itu apakah boleh atau tidak? Penanya dari Martapura. Maka jawabannya, kalau dalam pasar malam itu terdapat hal-hal yang dilarang oleh agama, maka haramlah uang itu. Karena uang itu termasuk kategori haram yang dipungut secara tidak benar, dan haram pula lah memperbaiki, membangun, merenovasi masjid dan yang lainnya seperti pertanyaan di atas, yaitu memelihara anak yatim piatu, membangun masjid, mushola dan yang lainnya. Hal ini dari referensi 2, jadi saya cuma ngambil 2 referensi. Yang pertama dari kitab Az-Zawajir juz 1. Yang Az-Zawajir itu karya Imam Ibn Hajar. Dijelaskan, la'annal aklah bil batilih yashmul kulla mawjud bighairi haqqin. Jadi memakan dengan cara batil itu mencakup kepada setiap harta yang diambil, setiap harta yang diterima bighairi haqqin, tanpa hak. Sawa'un kana ala jihati zulmih. Caranya baik dengan cara dolim seperti kalau wasop. Seperti wasop. Wasop itu menguasai haknya orang lain tanpa hak. Baik memakai, menggunakan tapi tanpa izin dari pemiliknya. Wal khiyanah, dan khianat. Tidak amanah, wasariqati, dan pencurian. Wal hazu wal la'bih, dan permainan. Kal ma'khud. Kal ma'khud itu seperti harta yang diterima atau yang diambil bil qimar, dengan judi, wal malahi, dan alat musik. Wa sayati dzalikah, penjelasan tadi di atas itu akan datang ala jihatil makrih, atas cara makar atau tipu daya. Ala jihatil makrih wal khati'ah, atas cara tipu daya atau penipuan. Itu kal ma'khud bi'aqdin fasidin. Itu seperti harta yang diambil, seperti harta yang diterima dengan akad yang fasid, akad yang rusak. Kitab atau referensi Az-Zawajir juz 1. Jadi ini menggambarkan semua jenis harta yang diterima atau yang diambil dengan cara batil, entah dengan mencuri, merampok,
dengan cara khianat atau yang lainnya. Selanjutnya sebuah kebaikan. Niatnya baik, niatnya bagus, ingin membangun masjid, ingin membangun mushola, ingin merawat anak yatim piatu, merenovasi pondok dan yang lainnya. Tapi sayang, dengan harta yang dihasilkan dengan cara haram. Di sini saya ambil dari kitab Ihya Ulumiddin karya Imam Al-Ghazali. Al-Qismul Awal Al-Ma'aswi. Bagian pertama yaitu maksiat-maksiat wahiyah la tataghayyaru an ma'udhiha binniyah. Maksiat-maksiat tersebut tidak akan berubah dengan niat. Jadi karena maksiat itu sebuah keburukan, sebuah kejahatan, sebuah kejelekan, tidak akan berubah menjadi baik dengan sebab niat. Contoh, wabana madrasatan, seseorang membangun madrasah. Membangun madrasah itu bagus, tapi sayangnya dengan cara maksiat, yaitu dengan harta yang haram. Au masjidan, atau membangun masjid. Au ribaton, atau membangun pondok pesantren. Ini bimalin haramin, dengan harta yang haram. Qasadul khairah, tujuannya baik. Tujuannya baik karena membangun madrasah, karena membangun pondok pesantren, karena membangun masjid, merenovasi masjid, merenovasi madrasah, merenovasi pondok pesantren, merawat dan menjaga anak yatim piatu. Tapi semua itu didasari bimalin haram, dengan harta yang haram. Maka dijelaskan dalam kitab ini, Imam Ghazali mengatakan dan menegaskan fahadza kullu jalun. Semuanya ini sebuah kebodohan, goblok kata beliau. Goblok, kebodohan. Sebuah kebaikan tujuannya baik tapi dengan cara maksiat, itu jahlun, kebodohan kata Imam Ghazali. Wan niyatuh, sedangkan niat baik itu la tu'assiruh, tidak berpengaruh fi ikhrajihi, mengeluarkan orang tadi angkauni zulman wa udwanan wa maksiatan, tetap dianggap sebuah kezaliman, sebuah permusuhan dan maksiat. Jadi bukan berarti dengan niat yang tulus, niat yang baik dengan cara maksiat tadi akan menjadi baik. Jadi niat itu tidak berpengaruh. Kalau harta yang didapat dengan cara seperti tadi, ya tetap buruk, tetap maksiat, tetap sebuah kezaliman. Para jemaah yang dirahmati Allah, mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.